bertobat, kamu kembali baca syahadat lagi dan selesai. Diterima enggak? Ya diterima. Nah itulah makanya kemudian persoalan tentang syirik ya, kalau syirik mah tidak begini. Syirik itu ada dua macam ya, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang kelihatan. Kalau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang kelihatan, syirik jali itu gampang, kelihatannya nyembah berhala, kan gitu. Kemudian ngebungkus pohon besar dengan kain putih, ya kan gitu. Terus goyang-goyang nisannya kuburan suaminya, yang seperti itulah. Dan nggak banyak sifatnya. Tetapi harus diketahui pula, orang yang menyembah berhala pun ketika ditanya, kenapa ini berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja kok. Itu namanya orang hunafa, artinya orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Itu hunafa yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, kalau yang syirik yang khafi, ya setiap hari kita melakukannya. Lalu syirik nggak? Ya syirik. Kenapa khafi? Ya karena nggak terasa, nggak bisa dilihat. Seperti ada orang bahkan dia berbuat baik, sedekah 500 juta untuk bangun masjid. Setelah jadi dia ngomong, lamun teu aya aing mah moal jadi ieu teh. Apa tuh? Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Saya bilang, Bung, yang menentukan jadi itu Allah, bukan kamu kok. Ya enggak, saya dong. Ya Allah, ada yang sekalipun ada Allah, kalau saya enggak ada enggak bakal jadi. Berarti lamun daya aing moal jadi itu berarti dia menganggap dirinya lebih menentukan dari Tuhan. Musyrik enggak? Iya. Orang itu juga sama berkata kepada anak-anaknya, kalau bukan aku yang nyebokin kamu, bukan aku yang nyusin kamu, kalau bukan aku yang main biaya enggak bakal jadi manusia sih ya teh. Betul nggak? Kalau ngegait gue tolong mampus loh. Jadi ya kemusyrikan mah ya. Nah inilah kadang-kadang orang pengen tidak musyrik. Iya, bagus, tidak salah. Orang itu ingin menghindar dari musyrikan, bagus. Tetapi detektornya berbeda. Detektornya kurang sensitif. Kurang sensitif gitu. Jadi ketika orang itu datang pada kiai dikasih jimat, musyrik. Kenapa? Ya berarti kan mempercaya ada kekuatan dan selain Tuhan. Iya udah. Ternyata yang membuat kita musyrik itu bukan jimat, lebih efektif uang kok. Percaya nggak? Ibu-ibu pergi ke supermarket ke mall, bawa uang 50.000, tujuannya hanya beli softtek. Tahu jalannya Pak? Nunduk jalannya, nggak tengok nggak, nunduk aja. Terus langsung ambil, bayar udah. Tapi begitu bawa uangnya satu tas, tahu jalannya kemana? Ditengok semuanya. Wah, jalan juga lain, jalan juga digeol-geol, jalan juga. Iya, dia lebih yakin dengan bawa uang. Oke. Ada tentara dikirim ke Timur Leste. Meta sama kiai dikasih jimat anti tembak, oke? Sama satu lagi polisi dikasih pistol. Lebih berani mana? Bawa jimat atau bawa pistol? Yang musyrik mana?
Betul nggak? Kita berkorban untuk masjid yang untuk kita pakai sendiri, itu sendiri. Ketika ada bantuan bangun masjid hanya diminta 500.000, melotot kok. Tapi untuk biaya calon jadi kuwu menghabiskan 4 miliar nggak ragu-ragu kok. Jadi yang lebih hebat Allah atau jabatan? Orang yang mencalonkan diri sebagai siapapun lah, dari mulai kuwu, bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, berapapun dia keluarkan demi jabatannya. Tapi masjid yang mau roboh diminta 500.000 saja, keberatan. Jadi dia itu menyembah siapa sebenarnya? Jadi kita jangan melihat kemudian itu menyembah berhalanya. Orang yang berhala juga punya argumentasi. Wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok. Illa liyuqarribuna ilallai zulfa. Ya karena bagaimanapun orang beribadah itu kalau Tuhannya kelihatan lebih khusyuk. Percaya enggak? Saya jarang melihat orang Islam sholat sambil nangis, jarang. Atau mungkin belum pernah sekali. Pernah melihat belum? Belum pernah. Tapi orang yang menyembah tempekong nangis, Pak. Karena kelihatan Tuhannya. Itu maksud mereka begitu, supaya khusus sholatnya gitu. Jadi dibikin tempekong depannya. Musyrik enggak? Ya musyrik juga sih. Ya. Menurut saya ya musyrik juga sih. Tapi dia punya alasan bahwa mereka tidak musyrik, enggak gitu. Itu hanya untuk mendekatkan diri saja. Makanya di masjid juga sudah mulai ini banyak. Pas di pengimaman tuh di mihrabnya tuh ada Allah Muhammad. Betul enggak? Supaya lebih khusyuk, supaya kelihatan alif lam lam ha. Itu wa ya'budullah ala harfin, menyembah huruf namanya itu. Betul enggak? Lagi menyembah siapa? Menyembah alif lam lam ha. Alif lam itu bukan Allah, bukan itu mah. Itu namanya kita juga bukan lafzullah itu. Alif lam itu kita namanya lafzul jalalah, bukan Allah. Ya mungkin ada. Yang anak saya juga pernah malam hari mau ke Jatibarang di Masjid Tulungagung itu di atas menaranya ada lafzul jalalah. Wah itu ada Allah. Oh iya itu makasih. Semacam itu. Jadi kemusyrikan yang khafi ini artinya bagi kita, begitu kita meyakini bahwa aku yang bisa menentukan, itu Anda sudah mengangkat dirimu sebagai Tuhan juga. Jadi kemusyrikan yang sangat tersembunyi adalah bukan benda yang ada di luar diri kita, yang paling tersembunyi dan paling sulit dibuktikannya dan orang tidak akan percaya adalah ketika yang menjadi Tuhan pendampingnya, Tuhan gandanya adalah dirimu sendiri. Allah mengatakan afara'aital ladzi takhada ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak lihat banyak orang yang mengangkat Tuhannya adalah dirinya sendiri Tuhan. Aku yang menentukan. Seorang atasan juga masih sering mengatakan kepada bawahannya, jangan macam-macam kamu ini. Jangan menggurui saya. Yang penting kamu nurut, kalau tidak ketahuilah masa depanmu ada di ujung pena ini. Dia menentukan nasib orang. Kalau dia bisa menentukan nasib, Tuhan bukan. Berarti dia menganggapnya sebagai Tuhan enggak? Enggak berasa. Dia tidak mengatakan aku Tuhan, kecuali Fir'aun ya. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun ini, ayat-ayat Fir'aun di Al-Quran paling banyak cerita Fir'aun sama Nabi Musa. Malah cerita Nabi Muhammadnya nggak banyak. Nabi Yusuf 1 ayat, Nabi Ibrahim sekian ayat. Tetapi kalau cerita Fir'aun itu setiap halaman Al-Quran selalu ada pertarungan Musa dengan Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa kemusyrikan itu merajalela pada manusia di segala zaman, yaitu ketika yang dijadikan Tuhan adalah dirinya sendiri. Betul nggak? Jangan-jangan Fir'aun ini
mengatakan ana rabbukumul a'la itu syiriknya syirik kecil. Kita lebih besar daripada Fir'aun. Fir'aun yang dibunuh, yang ditindas itu orang-orang Bani Israel. Tapi rakyatnya orang Kipti, orang Mesir dihidupin, dikasih makan. Termasuk piramid-piramid itu proyek-proyek untuk penyerap tenaga kerja. Karena dia ngasih makan rakyatnya, dia sayang sama rakyatnya. Sehingga doa Nabi Musa 40 tahun baru dikabul sama Allah kok. Kenapa? Karena Allah tahu Fir'aun itu sayang sama rakyatnya. Yang ditindas sedikit. Tapi di dunia sekarang yang membunuh rakyatnya bukan main. Iya, yaitu yang terwakili oleh orang-orang yang fasis, orang-orang yang fasis, sama apa tadi bilangnya, rasis. Kalau rasis itu ya gimana? Ya kelompok dia yang benar, yang lain dibantai. Kalau fasis ya siapa saja ya yang melawan habisin semuanya. Dua-duanya sama. Tapi saya tidak mengatakan Islam itu fasis atau Islam itu rasis. Itu adalah pemahamannya yang salah itu. Betul enggak? Karena yang menentukan orang masuk surga atau tidak itu hanya Allah. Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus wa ma asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, semuanya itu siapa yang masuk surga Allah yang menentukannya di hari akhirat nanti. Tetapi kalau sekarang kau bisa menentukan ini neraka ini surga, jangan-jangan Anda sudah menganggap dirimu sebagai Tuhan juga. Oke, terima kasih.